Kemudian, jangan terlalu menggunakan pola insting perasaan. Apa ini nggak boleh? Saya katakan tidak. Jika kamu instingmu kuat, intuisimu kuat, itu bagus untuk pemantik. Sekali lagi, insting perasaan atau intuisi itu berfungsi sebagai pemantik atau perangsang di tahap awal, teman-teman. Tapi jangan kamu gunakan perasaan, insting, dan intuisi selama dalam perjalanan. Selalu menggunakan insting, rusak program, rusak kehidupan. Hanya digunakan sebagai tahap awal. Untuk tahap selanjutnya, tahap keduanya umpamanya begitu, gunakan akalmu, gunakan rasionalmu, gunakan nalarmu, gunakan data, informasi yang benar, kemudian diolah oleh akal melalui komunikasi, melalui musyawarah, sehingga berpijak pada fakta realitas kehidupanmu. Sebab yu'minu billah wal yaumil akhir. Sebab orang iman itu pijakannya adalah fakta kehidupanmu saat ini. Kamu menghadapi fakta dirimu sendiri. Kamu itu siapa? Utekmu itu di mana posisinya? Hatimu di mana posisinya? Keterampilanmu di mana posisinya? Sadari ini sebagai pijakan kamu untuk mulai start bergerak memberdayakan diri. Pijakannya yu'minu billah wal yaumil akhir. Kemudian kan untuk menjadi tidak berlaku merusak, tidak menjadi berlaku orang yang mungkar dan yusari'u dan bersegera dalam berbuat kebaikan. Kan begitu kan ayatnya. Makanya insting perasaan, jika ini yang kamu jadikan dasar pijakan mengambil sikap dan keputusan, maka jiwamu terombang-ambing oleh perilaku emosional. Hanya emosi. Jadi menilai segala sesuatunya itu insting. Kemudian gak cocok, nesu, marah saat kita insting yang kita jadikan pijakan dalam melakukan perbuatan atau membuat keputusan. Ternyata detail seperti ini ya kehidupan tuh, bener. Ini jadi tafakurmu dewi gitu loh. Kan pangapunten, kita kan romo ngeloloh. Dan saat kita menguatkan perilaku insting, berbu maaf, dan emosi, maka kamu atau kita akan cenderung melakukan pembenaran. Sekarang kejawab kan, kenapa jika kamu madul romo kadang mesem gak tak tanggapi? Ngopo? Mergo romo ketok kowe iki pembenaran atau kebenaran. Kan gitu ya. Sorry ya, tak buka gitu ya. Kroco gitu loh. Perilakumu ki nunuk suyut di ngarepe romo. Ki jane itu kebenaran atau pembenaran. Roh walaupun aku mbok apusi dengan cara langkah yang sangat beradab sekali. Soko kali wis berangkat. Tapi saya tahu itu pembenaran. Bagaimana kok tahu? Saat kita melempar satu pertanyaan, bagaimana jawabanmu? Sudah kelihatan itu kebenaran atau pembenaran. Tapi kamu gak usah was-was. Romo bukan orang yang membuka orang. Jangan khawatir. Jangan khawatir Romo izin. Enggak. Itu bukan polanya Romo. Saat kamu datang, sudah sering pinjam ke Romo sekalipun, saya nggak pernah skeptis kok. Kalau nyuwun ngampil Romo samanten, saya nggak pernah mengatakan, loh, lawe sewulan kepungkur koyo yo nyilih kesaki wis nyilih neh. Nggak pernah saya menggunakan itu. Walaupun bendino moro ora arep tak buka, ya nek enek tak sili, nek gak enek yang gosik, kan begitu saja. Nek upamane aku wis kapok karo awakmu, paling ya mung tak apusi. Ora duwe aku. Kan gitu. Tapi saya nggak akan mengatakan wong sing wingi urung mbok balekne. Enggak, saya nggak punya karakter itu sejak dulu. Insya Allah enggak. Makanya dulu saya saat kuliah itu saya ahli poso Daud.
koyok Daud tapi janjane enggak poso keluwen. Tapi sering disili wong, minggu ngarep kok tak balik nih, minggu ini moro ora nyaur, nyileh neh, minggu ini ngarep ora nyaur, nyileh neh, kan gitu. Romo tetap rileks, itu teknis itu ya. Pertanyaanmu kan begini, apakah nggak boleh ngelehke? Nek niatmu ngelehke, kalau kamu itu memang niatnya itu karena itu dendam ngelehke, ya nggak boleh toh. Tapi kalau niatmu itu adalah mengingatkan dan karena dawuh guru, boleh. Wong wing ngelokne nesu ngamplengi tapi mergo perintahe Allah entuk kok. Wing ngampleng ora nganggo pegel, enggak nganggo dendam, enggak nganggo marah gitu ya. Kowe nek iso ora apa-apa. Kowe mbok kampleng karo kau wamplengi. Lah nek iso gak apa-apa, kalau bisa gak apa-apa gitu. Jadi ngamplengi karo rilek. Iso gak? Nah iso gak apa-apa. Untuk mengingatkan. Dan kita juga mengantisipasi jika kita berikan malah dia nyandi akan semakin terperosok. Kadang mesake jika landasannya intuisi dan insting itu aja kan nafsu. Itu nafsu. Terkadang kita juga ngalami dilema, kita sili boga ya ini tak sili akan terjerumus, tapi ini gak tak sili mesakne. Nah gitu kan, gunakan data. Nek tak lungi iku nanti semakin terjerumus, tapi kalau nggak saya kasih, kasihan. Ayo, kasihannya ini sudah nafsu loh ya. Jadi kamu itu meminjami tapi minjami dosa. Kowe dosa, minjami tapi dosa. Gitu, bukan pahala. Mergo minjaminya itu karena nafsu, karena intuisi. Kan gitu. Piye nyikapine kan gitu kan.